Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya, Ayu Nurinsia, akan memandu rangkaian episode podcast Keanekaragaman Hayati Indonesia. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan. Podcast ini juga diadakan untuk memperingati Hari Biodiversitas Internasional tanggal 22 Mei mendatang dan dalam rangka untuk mensupport kegiatan presidensi G20. Dalam episode kali ini telah hadir seorang peneliti BRIN, seorang ekologis, konservasionis, dan beliau juga masih muda. Namun karya-karyanya sudah mendunia. Dan kita akan berbincang-bincang nih dengan beliau dengan tema Mengejar Mimpi dari Waicanguk. Jadi selamat datang di podcast BRIN Pak Suyadi. Ini karena masih muda saya manggilnya Pak atau Mas aja? Mas aja Mbak. Okay. Mas aja. Jadi selamat datang Mas Suyadi. Senang sekali Mas Suyadi menyempatkan hadir di sini ya di tengah-tengah kesibukan di lapangan mungkin ya ke hutan ya. Terima kasih. Dan saya sebetulnya pertama kali ketemu Mas Suyadi ini tahun 2008 ya Mas ya? Betul. Nah jadi beliau adalah senior saya sebagai duta lingkungan di Bayer Young Environmental Envoy ya Mas ya? Betul. Dan dari sebelum tahun 2008 hingga hari ini juga beliau sepak terjangnya sangat luar biasa di bidang konservasi. Dan beliau banyak memberikan kebermanfaatan yang sangat penting sekali bagi masyarakat. Baik di Waicanguk itu sendiri maupun di Indonesia ya. Jadi nanti saya ingin cerita ya. Silakan Mas Suyadi berkenalan dulu. Oke, makasih Mbak Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyadi tapi biasa dipanggil Pedet Pak. Jadi Mas Pedet ya? Mas Pedet ya nggak apa-apa. Kenapa itu? Pedet itu kalau bahasa Inggris calf atau the calf artinya adalah anak sapi. Oke, nggak apa-apa nih mana saya panggil Mas Pedet. Nggak apa-apa. Ini ada cerita nih sepertinya ya. Nah, jadi tapi sebelum kita masuk ke cerita kenapa dinamain Mas Pedet ya. Ini tema podcast kita kali ini kan tentang mengejar mimpi dari Waicanguk. Dan tahun lalu juga kisah hidup beliau itu sudah diterbitkan oleh Moabe Indonesia ya Mas ya. Dalam buku Lampung dan Masa Depan Sumatera. Ya. Salah satu chapter di dalamnya yang tentang kehidupan Mas Suyadi ini judulnya adalah Kisah Mantan Anak Perambah Kisah Mantan Anak Perambah menjaga hutan Bukit Barisan. Nah hari ini kita kesempatan langsung nih ngobrol-ngobrol sama Suyadi. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya adalah siapakah Suyadi atau Pedet dari Waicanguk itu? Silakan Mas. Jadi saya orang kampung sebenarnya Mbak. Lebih tepatnya adalah orang hutan ya. Karena saya lahir di tengah hutan yaitu di Bukit Barisan Selatan. Itu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung. Bapak saya dulu aslinya adalah dari Jawa, jadi mungkin orangnya agak kaget kalau saya logatnya Jawa banget ya. Jadi bapak saya dari Jawa, kemudian merantau ke Sumatera dan akhirnya menjadi manol. Manol itu porter untuk suatu desa adat yang ada di seberang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di hutan. Jadi tiap minggu sekali mengantar barang belanjaan ke sana dan menjual barang hasil bumi untuk ke desa terdekat untuk dijual. Nah lama-lama bapak saya dan berempat itu waktu itu ditawarin oleh raja setempat. Jadi bukan kayak raja di Jawa itu besar ya. Kalau di sana adalah Busirah itu raja kecil di sana untuk membuka hutan adat katanya di salah satu kawasan Cawangaru namanya. Nah kemudian berempat itu membuka hutan di situ, udah menjadi desa yang besar dan bapak saya diangkat menjadi kepala suku di desa di daerah tersebut. Nah itu udah lama kemudian baru saya lahir. Jadi saya anak keempat dari 7 bersaudara, jadi 4 keluarga besar Mbak di desa kecil itu yang terisolir. Jadi waktu itu kita untuk ke desa yang lain itu kita harus berjalan kaki 2 hari. Jadi kita biasanya berangkat jam 4 pagi itu, terus kemudian menginap di hutan. Selanjutnya berjalan lagi malamnya baru sampai di desa terdekat untuk menjual hasil bumi seperti lada dan kopi, dan juga pulangnya untuk membawa seperti gula, garam dan lain sebagainya. Kenapa dibilang menambah hutan tadi Mas? Ya mungkin. Nah itu setelah waktu itu kita tidak tahu kalau itu adalah hutan kawasan. Nah kemudian ketika saya waktu itu sekitar umur 5 tahun
Sebelumnya sih biasanya gajah segala macam banyak Mbak di sana ya. Jadi kita waktu hidup di sana ya semuanya bergantung pada hutan. Hampir seluruh hidup kita bergantung dengan hutan. Misalnya karena urusan perut Mbak ya. Jadi kita di sana makan dari hasil hutan, terutama untuk kebutuhan protein ya. Kebutuhan protein kita makan apa saja yang ada di hutan, misalnya ular atau gajah, tapir, babi hutan, rusa dan lain sebagainya. Itu ya apapun yang kita makan, karena kita bukan hobi makan hewan-hewan seperti itu, bukan, tapi karena kebutuhan kita mau beternak tidak bisa. Mau beternak baik itu ayam, kambing maupun sapi, karena kalau siang hari suka ayam kita itu ditangkap oleh elang, atau mungkin kalau sapi dan kambing itu harimau, beruang dan lain sebagainya itu. Kalau malam saingannya berat ya. Saingannya berat. Waktu itu masih banyak jumlahnya. Terus itu kan tadi dari kisah mantan anak perambah menjaga hutan Bukit Barisan. Nah, titik baliknya di mana tuh Mas Yadi dari perambah menjadi konservasionis sekarang? Jadi waktu itu di desa kami itu tidak ada sekolahan Mbak ya. Hanya satu sekolahan swadaya yang dibangun oleh masyarakat, sekolah SD. Itu gurunya juga cuma satu, dan akhirnya pada tahun 1985-an ya, waktu itu saya usia 4 atau 5 tahun, itu biasanya di desa kami itu gajah itu sebenarnya datang biasa. Tapi hanya di pinggir-pinggir aja, di pinggir-pinggir kebun, makan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi pada tahun itu kalau orang Jawa itu tidak sebaiknya, tidak sewajarnya. Gajah itu tidak sewajarnya datang tiap malam, bahkan dia mengambil padi yang ada di lumbung kita. Yang ada di lumbung kita itu dibongkar sama mereka, dimakan segala macam, bahkan sampai ada yang luka-luka lain sebagainya itu. Saya ingat banget ya, waktu itu ada orang yang digotong pakai sarung. Itu karena bapak saya kepala suku, jadi berhenti dulu di rumah orang tua saya, dan saya melihat ada luka darah banyak sekali dan luka di bagian dadanya sini, dan karena kena gading gajah ya, diseruduk gajah dan sebagainya. Jadi memang dulu kita mungkin dianggapnya perambah karena kita memang membuka hutan di situ untuk membuat desa, untuk buat kebun dan lain sebagainya. Tapi itu karena keterpaksaan Mbak ya, karena kita tidak punya lahan dan lain sebagainya. Dan saya memang ditakdirkan lahir di situ ya, tidak bisa memilih untuk dilahirkan di Jakarta ataupun di mana, atau di Washington atau gimana, tapi memang terlahir di tengah hutan itu ya. Jadi ya seperti itu. Terus kemudian waktu SD, kemudian saya pindah, satu keluarga itu Bedol Deso namanya, Bedol Deso, satu kampung bukan satu, itu Bedol Deso ke desa seberang. Karena desa itu adalah ternyata kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang Cawangaro itu pindah ke seberangnya yang bukan Taman Nasional. Dan di situ kita mulai membangun yang baru, dan waktu itu sekolah juga sangat sulit ya. Untuk SMP kita harus ke desa seberang tadi itu. Jadi saya sekolah SMP dan kemudian balik lagi ke kampung karena tidak bisa melanjutkan sekolah ya waktu itu, karena keterbatasan ekonomi. Orang tua saya petani dan bapak saya kebetulan udah mulai sakitan waktu itu. Dan tahun 1990 berapa ya waktu itu ya. Akhirnya kita balik lagi ke kampung. Saya udah memendam harapan untuk sekolah, jadi tidak bisa. Saya udah keliling-keliling untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan waktu SMP pun sebenarnya saya sambil bekerja Mbak, kerja di pabrik tahu. Jadi waktu kerja di pabrik tahu, pagi saya kerja, siangnya saya sekolah. Dan ada kenangannya waktu SMP itu Mbak. Jadi waktu SMP itu saya ada kecelakaan ini, jadi kelingking saya ini putus waktu saya kelas 2 SMP. Ini saya ingat banget, ini hari Kamis jam 9 waktu kerja di pabrik tahu. Ini jadi putus waktu itu, dan karena berjalan ke kampung saya itu jauh, informasinya baru beberapa bulan kemudian nyampe ke orang tua, dan kabar sampai ke orang tua katanya pedet tangannya putus. Padahal satu jari itu. Padahal cuma satu jari kayak gitu ya. Dan itu alhamdulillah saya lulus dan saya pulang kampung, karena sebenarnya keinginan sekolah tinggi Mbak, tapi ya itu biaya nggak ada dan saya harus membantu ibu saya untuk sekolah. Dan pada tahun 1995 sudah mulai dibuka jalan yang menembus sampai ke desa kami itu. Jalan, tapi masih jalan sebelumnya jalan setapak, kemudian dibuka jalan berbatu seperti itu ya. Dan pada tahun 1997 itu datang peneliti dari Amerika Serikat, itu bernama Dr. Margaret F. Kinnaird atau kita panggil Ibu Maggie, dan suaminya Dr. Timothy O'Brien. Jadi kedatangan beliau berdua itu memang awalnya kita takut Mbak untuk mendekat ya, karena memang di kampung kami itu jarang sekali orang datang, terus kemudian apalagi orang bule ya, itu jarang sekali orang datang, bahkan sangat terisolir gitu ya. Dan ini ada yang lucu nih Mbak, mengingatkan saya
Bu Megi dan Pak Tim ini ketika sama sosok Wewe Gombel. Wewe Gombel itu hantu. Jadi orang tua kami dulu kalau seandainya bercerita melarang anaknya untuk main di sungai atau di hutan, mereka bilangnya jangan main ke hutan atau ke sungai, nanti ada Wewe Gombel. Nah, Wewe Gombel itu di deskripsinya adalah kulitnya putih, terus kemudian rambutnya merah kayak rambut jagung. Nah, itu persis sekali dengan Bu Megi dan Pak Tim itu. Jadi kita takut untuk mendekati mereka awal-awalnya, tapi setelah kita pahami mereka tuh makan seperti apa yang kita makan. Jadi kita makan nasi tiwul, mereka juga mau makan. Nasi tiwul itu yang dari singkong. Terus kemudian mereka juga bisa berbahasa Indonesia. Kita jadi lama-lama sama-sama manusia gitu. Ya, sama-sama manusia, dan kita berani mendekat sampai ngobrol, dan ternyata maksud mereka itu adalah untuk mendirikan stasiun penelitian atau stasiun lapangan di Waichango itu. Di hutan Taman Nasional Borobudur, sekitar 10 km lah dari kampung kami. Dan mereka memerlukan bantuan dari masyarakat. Awalnya kita masyarakat, terutama kami itu ada yang takut, ada yang berani karena dianggapnya mereka itu akan mencari harta karun. Karena bagi kami penelitian itu tidak masuk akal, tidak tahulah peneliti itu apa, penelitian itu bagaimana, kita nggak tahu. Jadi mereka mau membangun stasiun penelitian di hutan, banyak yang tidak mau membantu mereka awalnya. Takutnya nanti jadiin korban untuk tumbal gitu. Tumbal ya, jadiin tumbal, cari harta karun dan lain sebagainya. Termasuk ibu saya tadinya melarang, tapi karena kebutuhan ekonomi dan memang terus terang mereka upahnya jauh lebih tinggi dibandingkan upah buruh ya. Waktu itu saya pulang SMP, bapak saya sakit, saya harus kerja apapun saja ya, termasuk buruh tani, terus kemudian jadi kenek itu truk, kan lagi bangun jalan ya, saya nurunin pasir dari truk, split dari truk segala macam. Nah, akhirnya bapak saya semakin sakit dan harus perawatan ke kota, itu dengan terpaksa saya melamar kerja di Waichango itu. Nah, awalnya kami ditolak Mbak, sampai 3 kali kami ditolak kerja di sana karena saya terlalu kecil, katanya masih anak-anak waktu itu. Dan SMP waktu itu ya? SMP ya, Bu Megi dan Pak Tim tidak mau ambil resiko itu. Nah, akhirnya kami datang, ditanya kenapa kamu kok kerja, lebih baik sekolah saat itu. Saya bilang saya nggak bisa sekolah, saya maunya kerja semacam. Akhirnya disuruh tanda tangan waktu itu. Saya tanda tangan supaya tidak mempekerjakan anak di bawah umur, karena kan mereka orang tidak mau menyalahi aturan. Ya udah, saya tanda tangan, orang tua saya cap jempol karena nggak bisa tanda tangan. Bagi kami nggak masalah ya, anak-anak itu orang kampung itu bekerja itu biasa. Bahkan kalau nggak bekerja dianggapnya pemalas. Dan akhirnya kami bekerja. Pekerjaan pertama kali adalah sebagai membuat jalur penelitian. Jadi jalan setapak untuk penelitian kayak gitu. Nah, kita datang akhirnya, dan lama-lama menjadi cleaning service. Waktu itu 1997 ada kebakaran hutan yang hebat. Itu saya membantu tim pemadam kebakaran, tapi karena badan saya masih kecil, saya tidak ikut yang dimatiin api, tapi mensuplai makanan itu semuanya kan. Dan akhirnya tapi tetap waktu di situ saya juga merasa ini jangan-jangan mencari harta karun. Kami tidak tahu. Jadi ketika disuruh menggali untuk septic tank kamu pun nggak tahu ini mau digali buat apa septic tank, karena di kampung saya nggak ada septic tank. Kalau pup ya buang di sering gitu aja, di sungai gitu aja. Kita takutnya nanti tiba-tiba kalau menggali diuruk lah untuk jadiin korban, jadi itu tumbal. Nah, itu tapi lama-lama saya diajak ya untuk penelitian. Penelitian pertama adalah penelitian pasca kebakaran, untuk penelitian tumbuh-tumbuhan, terus kemudian penelitian berbagai macam suksesi hutan, terus satwa liar dan sebagainya. Dan disitulah saya mulai belajar berbagai metode penelitian dan mulai mengerti penelitian itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Tapi memang kita hanya sebagai teknis waktu itu, sasaran teknis, dan kita mulai tahu juga, mereka udah ngasih tahu bahwa hutan itu penting buat kita. Terus kemudian gajah dulu yang kita buru, yang kita makan segala macam itu penting buat kita. Bahkan dulu rangkong ya, burung rangkong yang besar itu kita dulu sering banget itu hobi berburu itu untuk dimakan segala macam. Ternyata dia sebagai petani hutan. Nah, itulah di situ mulai titik baliknya. Saya ibaratnya sebelumnya adalah masa kekelaman, masa yang merah, menjadi perambah segala macam, mistis lah segala macam, mulai berubah menjadi sadar bahwa hutan dan satwa liar, biodiversitas itu penting buat kehidupan masyarakat kita. Dan disitulah titik baliknya, kita juga yang tadinya menganggap mistis segala macam itu mulai berpikir rasional, karena melihat Bu Megi dan Pak Tim itu dia tidak takut dengan hantu dan lain sebagainya.
Mulai di situ kemudian pada tahun setelah saya bekerja sekitar 2 atau 3 tahun, saya memberanikan diri untuk mendapatkan beasiswa SMA. Saya waktu itu takut sekali ya, kemana ada orang yang mau memberi beasiswa SMA. Dan alhamdulillah Bu Megi dan Pak Tim, timnya itu setuju untuk membiayai saya untuk SMA. Itu tapi SMA-nya SMA yang berbeda dengan yang lainnya, Mbak, tapi SMA Gimana hutan. SMA hutan tuh bagaimana? Jadi SMA hutan itu kita hanya ke sekolahan itu saat ujian saja. Jadi pas pendaftaran nanti kita lihat dapat buku teksnya itu apa saja. Terus kita belajar di hutan di Waicanggo itu. Jadi guru-guru saya itu peneliti itu. Wah, luar biasa. Langsung peneliti. Para peneliti itu. Jadi ada yang kebetulan bagus di bahasa Inggris, saya belajar kepada mereka. Bagus di kimia, bagus di biologi. Dan kebetulan favorit saya adalah pelajaran biologi waktu itu. Jadi kita belajar ya sambil penelitian siamang, perilaku siamang kayak gitu ya. Kita sambil bawa buku. Itu saya bawa buku segala macam. Dan alhamdulillah lulus dan kita sampaikan ke Bu Megi dan Pak Tim itu untuk hasilnya. Dan saya coba approach beliau untuk beasiswa S1. Dan alhamdulillah dapat beasiswa S1 dari beliau. Dan selama beasiswa S1 alhamdulillah dapat beberapa kesempatan termasuk dengan Mbak Ayu dulu BYI itu. Terus kemudian ada beberapa lah ya, dari situlah mulai terbuka ya, alhamdulillah banyak riset grant untuk S1. Bahkan penelitian saya S1 itu deforestasi itu di daerah kampung saya itu Di Waicanggo gitu? di Pemerihan, di Waicanggo sekitar Sungai Pemerihan. Nah itulah saya mulai tahu kenapa dulu kita ketika saya umur 45 tahun itu betul diso segala macam itu bisa ternyata ada program dari untuk pengosongan hutan dan lain sebagainya itulah. Dan ya Mas Pedet itu asalnya dari sekolah beratapkan langit, terakhir mendapatkan PhD di University of Auckland, New Zealand. ya alhamdulillah Itu luar biasa sekali, Mas. Coba mungkin bisa di-share, siapa tahu ada orang-orang yang terinspirasi dan mengikuti jejak gitu loh, Mas. Memang benar, Mbak, sekolahan saya dulu atapnya tuh welit itu apa ya? Ilalang. Dindingnya itu sekolahan SD ya, dindingnya itu dari kulit kayu. Jadi lantai itu tanah, jadi berdebu segala macam. Kita kalau sekolah itu hanya pakai celana kolor, terus nggak pakai sepatu, terus kemudian gurunya juga cuma satu, terus kalau kita belajar gitu bisa lihat langit ya, karena bolong-bolong atapnya segala macam itu. Dan dulu ada 38 siswa, Mbak, waktu saya SD kelas 1. Satu kelas. Satu kelas. Terus kemudian yang lulus cuma 8 orang. Itu karena motivasi orang tua untuk sekolah itu sangat minim waktu itu. Karena mereka menginginnya adalah lebih baik, apalagi anak laki-laki kayak saya, itu lebih baik kerja di kebun, buka hutan dan kebunnya jadi luas seperti itu. Jadi motivasinya sangat kecil tapi waktu itu saya berpikir, saya ingat waktu itu, ini mungkin cerita yang tidak bagus ya, mungkin jangan ditiru, mencuri buku sebenarnya. Jadi waktu itu saya diminta untuk ngambil kapur tulis di ruang guru. Itu ketika di sana saya lihat buku tebal Soeharto Anak Petani di situ. Dan di situ saya penasaran, kalau saya pinjam pasti nggak boleh karena buku itu sangat berharga di sana, buku cetak ya. Buku itu sangat berharga. Kita hanya punya satu buku tulis, satu pun itu untuk buat semua pelajaran. Nah itu akhirnya saya ambil, maksud pada pinjem ya, taruh di pagar gitu. Nah itu saya baca, itu pun mulai terbuka pikiran saya, kenapa Pak Soeharto saja yang anaknya petani bisa menjadi presiden, kenapa kami di kampung itu mungkin bisa nggak cita-cita bukan presiden ya, tidak sampai ke cita-cita, tapi ingin merubah hidup lah seperti itu. Dan akhirnya ya semangat sekolah dari SMP harus pergi yang tadi itu keluar desa, terus kemudian alhamdulillah dapat SMA walaupun SMA hutan atau mungkin SMA rimba ya, terus kemudian kuliah S1 dapat beasiswa juga. Terus S2 alhamdulillah dapat beasiswa dari Amerika Serikat, ada untuk beasiswa untuk tuitionnya juga, kuliahnya, dan juga untuk grant, untuk risetnya juga. Dan alhamdulillah dapat beasiswa untuk di New Zealand ya, untuk kuliah di New Zealand. Masya Allah, jadi semuanya beasiswa begitu, Betul. Mas ya. Nah itulah, Mbak, saya teringat sekali ya ketika saya duduk di Science Building di salah satu gedung di University of Auckland, saya flashback bahwa banyak sekali
anak-anak kecil yang nasibnya itu saat ini masih sama dengan yang saya dulu, karena ketika saya survei di pinggiran hutan itu masih banyak yang aksesnya kurang beruntung segala macam. Nah, itu saya flashback, saya sangat beruntung sekali karena banyak orang yang menolong saya gitu ya. Tuhan itu sangat sangat baik kepada saya, mengirimkan semacam malaikat yang datang dari manapun dan membantu saya. Dan di sana saya teringat banyak sekali anak-anak kecil yang di pinggiran hutan segala macam itu yang belum mengerti. Dan makanya itulah saya merasa berhutang lah, Mbak ya. Berhutang, dan saya tahu bahwa mereka pemberi beasiswa segala macam itu tidak mengharapkan saya untuk untuk membayar hutang itu, tapi saya harus mengembalikannya itu kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar hutan yang setidaknya mengalami nasib yang mirip dengan saya. Jadi disitulah titik balik kenapa kok saya semangat belajar, dan kebetulan saya satu-satunya di kampung saya yang sekolah SMP, satu-satunya yang sekolah SMA, dan satu-satunya yang awal ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sekolah. Satu yang dokter. Yang dokter masih. Tapi alhamdulillah semoga nanti di kampung dan sekitar hutan banyak sekali dokter-dokter yang di sana. Baik, oke, mungkin terakhir nih Mas, apa mimpi seorang Suyadi dari Canguk untuk bangsa Indonesia, untuk Kehati, untuk hutan Indonesia? Ya, kebetulan yang pertama Mbak ya, kebetulan kemarin saya membaca salah satu hasil penelitian itu bahwa anak orang miskin itu untuk menjadi sukses itu kecil. Jadi orang miskin akan selalu menjadi miskin. Itu hasil penelitian. Kemarin baru saya baca itu. Dan di situ kemungkinan besar ya, karena keterbatasan kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendapatkan fasilitas. Apalagi sekarang zaman sekarang untuk teknologi dan lain sebagainya. Orang-orang miskin itu sulit untuk mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya dengan adanya keterbatasan kesempatan itu, akhirnya otomatis mereka juga kesempatan untuk membangun ekonomi itu sangat sulit. Dan disitulah semoga aja kita kedepannya bisa membantu mereka. Dan untuk teman-teman yang anak-anak ya yang mengalami nasib seperti saya atau serupa dengan saya, jangan patah semangat untuk itu ya. Kita bisa untuk melakukan perubahan itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan konservasi nih Mbak, saya melihat konservasi itu kita tidak selama ini kan lebih banyak kita menghadap ke hutan, kita memperhatikan satwa liarnya di sana, tumbuh-tumbuhannya yang di hutan. Tapi sebenarnya yang bermasalah bukan hewannya, bukan hutannya, yang bermasalah adalah masyarakatnya. Jadi kita harus berbalik, kita harus membelakangi hutan. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hutan, tapi menghadapi yang bermasalah adalah masyarakat yang ada di sekitar hutan ini. Karena masyarakat di sekitar hutan ini itu adalah ibaratnya pagar. Kalau masyarakat di sekitar hutan ini diberi pendidikan yang sangat bagus, diberi kesejahteraan yang sangat bagus, mereka akan menjadi pagar. Akan datang orang dari mana semacam, dia tidak akan mau menemani. Kan banyak sekali tuh pemburu dari luar semacam yang memanfaatkan masyarakat di sekitar hutan untuk memburu satwa liar atau merambah hutan dan macam. Dan dia akan menjadi pagar. Tetapi ketika tidak ada investasi, maksudnya investasi untuk pendidikan anak sekitar hutan atau meningkatkan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat, justru baliknya dia akan menjadi pagar makan tanaman, akan seperti yang saya waktu itu yang merambah, karena urusannya perut ya waktu itu. Nah itu untuk terkait dengan konservasi. Nah kalau untuk mimpi saya untuk biodiversitas, saya pikir untuk terkait dengan penelitian biodiversitas ini, Indonesia itu kan kita semua tahu ya bahwa Indonesia adalah negara yang paling kaya terkait dengan keanekaragaman hayati, dan saat ini penelitian kita masih sebatas mengungkap keragamannya dan lain sebagainya, belum memberikan kontribusi kepada pembangunan, tapi tentu saja kontribusi yang berkelanjutan. Jadi saya punya mimpi kalau seandainya kita memiliki kayak Wai Canguk gitu ya, stasiun penelitian Wai Canguk itu, tapi di seluruh tersebar di Indonesia mewakili variasi biodiversitas di Indonesia ini, itu akan sangat bagus untuk tadi itu membuat biodiversitas bukan hanya sebagai berkontribusi untuk pembangunan secara berkelanjutan. Dengan mengikut sertakan masyarakat di sekitar Betul, tadi tentu. ya sebagai pagar. Karena kalau masyarakat ditinggalkan tidak akan bisa sukses terutama untuk konservasi. Itu sih. Luar biasa sekali Mas Suyadi. Jadi terinspirasi juga saya. Baik, ini kita keterbatasan waktu juga. Jadi sebelum saya close, mungkin Mas Suyadi bisa memberikan pesan kepada kawan BRIN ya untuk di akhir podcast. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yu. Nah, teman-teman semuanya, baik ada yang ada di BRIN maupun ada di seluruh Indonesia, jadi kita tetap semangat untuk
berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita untuk masyarakat dan juga untuk biodiversitas, karena biodiversitas ini adalah sumber atau modal utama untuk pembangunan Indonesia. Kalau kita mengandalkan hal yang lain, itu negara maju sudah sangat advance, jauh lebih mungkin kita kesulitan untuk mengejar. Tapi kalau kita mengandalkan biodiversitas, sumber daya kita melimpah, kemampuan kita banyak, kita bisa mengejar di situ. Dan tentunya jangan lupakan masyarakat yang ada di sekitar hutan, masyarakat yang termarginalkan, karena esensi pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mensejahterakan kalangan tertentu, tapi untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Suyadi. Ya. Kawan podcast, kawan BRIN maksud saya, demikian akhir dari obrolan kita dengan Mas Suyadi, seorang sosok peneliti inspiratif dari Wai Cangguk ya, seorang putra daerah. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di episode podcast mendatang. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.